Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja mungkin pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai menjaga kesehatan gigi dan mulut selama masa pandemi pada kegiatan Green and Health Lifestyle MDV. Baik, dalam pembahasan kali ini mungkin ada 6 bahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai coronavirus, kemudian penularan dan transmisi virus, kemudian bagaimana menjaga oral hygiene selama pandemi, kontrol infeksi dengan PVPI, kemudian kondisi di klinik gigi di era new normal, serta teledentistry dalam hal ini rumah dentis. Coronavirus atau yang biasa kita kenal sebagai COVID-19 yang sekarang coronavirus merupakan keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit yang bisa dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti SARS COVID serta MERS COVID virus, yang dimana pada masa sekarang atau pandemi sekarang itu disebut dengan virus 19 novel coronavirus. Adapun beberapa perbedaan terkait dari beberapa penyakit coronavirus, yaitu yang SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus, di mana dia itu pertama kali ditemukan di Cina pada November 2002, sedangkan yang Middle East Respiratory Syndrome coronavirus itu ditemukan di Timur Tengah pada tahun 2012. Seperti yang kita ketahui, yang novel coronavirus pada tahun 2019 ini ditemukan di kota Wuhan, Cina pada 31 Desember 2019. Memiliki beberapa gejala yang mulai dari mirip dengan gejala flu seperti menggigil, demam, batuk kering, kemudian yang di MERS itu seperti demam, batuk, serta yang di novel coronavirus itu memiliki gejala umum seperti demam, batuk, kelelahan, sakit kepala, hingga diare. Untuk terupdate dari COVID-19 di Indonesia itu sendiri, pada hingga hari kemarin, 27 September 2020, sekitar 275.213 orang yang terkonfirmasi mengalami positif coronavirus. Dan update gejala coronavirus ini yang bisa kita lihat seperti gejalanya itu demam, nyeri kepala, nyeri otot, gangguan penciuman, penurunan pengecapan, nyeri tenggorokan, batuk, dan gangguan pernafasan serta mual, muntah, ataupun nyeri perut. Kemudian yang kedua, bahasan kedua mengenai penularan dan transmisi virus, di mana penularan dari coronavirus ini bisa terjadi dari 3 jenis, yaitu spatula, droplet, dan aerosol. Di mana spatula ini, virus coronavirus ini dapat bertransmisi di antara manusia melalui spatula atau percikan cairan yang keluar dari mulut kita ketika berbicara. Ukurannya itu dia berasal lebih besar daripada droplet dan bisa bertahan di udara dalam waktu yang singkat. Sedangkan droplet itu sendiri biasa disebut dengan istilah respiratory droplet, yang merupakan partikel yang bisa berpindah sebesar 1,5 meter, dan ukuran ini bisa menjadi lebih kecil dan bertahan di udara. Sedangkan aerosol ini dia terbentuk dari partikel padat ataupun cair yang dapat bertahan di udara. Virus ini terdapat di partikel aerosol, dapat bertransmisi melalui dari batuk, bersin, berbicara, bernafas, hingga pada perawatan dari kedokteran gigi. Virus ini bisa bertahan hidup di permukaan material tertentu seperti aluminium sebesar 2-8 jam, kemudian surgical gloves selama 8 jam, steel selama 48 jam, kemudian yang wood atau kayu 4 hari, kaca 4 hari, kertas 4-5 hari, serta plastik itu selama 5 hari.
karena penyakit coronavirus ini dapat ditemukan, dapat berpindah atau bertransmisi dari droplet atau yang biasa ditemukan di perawatan kedokteran gigi, maka sebaiknya kita sebagai masyarakat bisa menjaga kesehatan gigi dan mulut, karena dampak dari kita melakukan perawatan kedokteran gigi itu lebih tinggi, beresiko lebih tinggi dibandingkan kita berdiam diri di rumah, sehingga perlu kita ketahui menjaga oral hygiene. Mungkin ada yang pernah melihat bagaimana kondisi dari pada gambar tersebut. Pada gambar ini menunjukkan merupakan tahapan dari terbentuknya proses gigi berlubang. Walaupun mungkin secara kasat mata kita bisa lihat, mungkin untuk orang yang tidak melihat secara detail, ini merupakan tahapan awal dari proses terjadinya gigi berlubang. Walaupun belum terbentuk lubang, tapi terjadi pembentukan perusakan jaringan keras atau email, yaitu biasa disebut dengan white spot. Nah, apabila kita tidak menjaga kesehatan gigi dengan baik, bisa mengakibatkan gigi berlubang yang lebih parah, seperti pada gambar tersebut, menjadi lebih besar. Dan masalahnya adalah biasanya masyarakat itu masih belum sadar bagaimana pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut, karena menurutnya belum sakit, padahal justru ketika pada saat belum sakit itulah kita perlu menjaga hingga tidak menjadi gigi yang lebih berlubang. Kemudian selain gigi berlubang, penyakit gigi dan mulut lainnya itu seperti ada disebut dengan nama gingivitis atau radang gusi. Di mana radang gusi ini seperti pada gambar kita bisa lihat bahwa terjadi peradangan pada gusi atau bahkan terjadi kerusakan pada tulang dari rahang yang bisa menyebabkan kerusakan gigi hingga tercabutnya gigi dari tulang rahang tersebut. Kemudian ada juga beberapa penyakit seperti sariawan, dan juga untuk gambar yang sebelah kanan ini dia merupakan awal mula dari penyakit kanker mulut. Jadi begitu pentingnya kita menjaga oral hygiene sehingga kita bisa mengurangi melakukan kunjungan ke dokter gigi secara langsung untuk menghindari dari pandemi. Nah, bagaimana cara menjaga oral hygiene selama pandemi ini? Walaupun sebelum pandemi juga sama prinsipnya adalah kita perlu menjaga kesehatan gigi dan mulut, yaitu dengan cara menyikat gigi 2 kali sehari, yaitu perlu diperhatikan bahwa sikat gigi yang ukuran medium atau sedang dan berbulu sikat yang halus, kemudian pasta gigi mengandung fluoride. Kemudian kita juga perlu mengkonsumsi makanan yang berserat dan hindari makanan manis dan lengket, sehingga bisa menyebabkan mudahnya gigi itu menjadi berlubang. Dan perlu untuk melakukan konsultasi ke dokter gigi selama 4 bulan sekali. Serta perlunya dikurangi atau bahkan hindari dari penggunaan rokok. Nah, berikut ada video yang menjelaskan mengenai bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar. In this video, we'll show you the best way not only to brush your own teeth, but also how to easily brush the teeth of others. Toothbrushing. Principles are the same. Dan dilakukan sikat gigi selama minimal 2 menit. Yes, 2 minutes. Kemudian kita pilih sikat gigi yang berukuran medium dengan bulu sikat yang halus, serta ukuran pasta gigi itu sekitar 1 biji kacang polong. Kemudian cara menyikat gigi yang baik dan benar yaitu dengan miringkan 45 derajat ke arah gusi. Kita lakukan bulat-bulat. Brush the outer surfaces of each tooth, keeping the bristles angled against the gum line.
begitu pula dengan permukaan dari gigi bagian samping, kemudian bagian permukaan dari kunyahan. Nah, untuk bagian dalam, kita mengikat gigi dari atas ke bawah, Nah, untuk gigi yang mengalami penumpukan plak atau sisa makanan, itu bisa mempermudah dari perlekatan dari bakteri sehingga bisa menyebabkan gigi berlubang. Nah, setelah kita menyikat gigi, kita sebaiknya berkumur dengan air. Oke. Selanjutnya ada tahapan terbaru mengenai bagaimana kontrol infeksi menggunakan PVPI atau povidin iodin, di mana povidin iodin ini bermanfaat bagi membunuh atau sebagai antiseptik dari bakteri, virus, dan lain-lain. Garger atau berkumur, manfaat dari berkumur dari evidence base-nya seperti pada jurnal yang saya bawakan ini, pencegahan infeksi saluran pernapasan itu kan merupakan masalah utama bagi kesehatan masyarakat, sehingga gargle ini atau obat kumur ini menghasilkan penurunan insidensi 36% dari penyakit ISPA ini. Kemudian ada beberapa bahan yang bisa digunakan sebagai obat kumur seperti teh hijau ataupun air yang berfungsi menghasilkan penurunan dari odds ratio atau tingkat dari faktor resiko. Kemudian bahkan di Jepang panduan untuk menganjurkan dari berkumur merupakan salah satu cara dari pencegahan ketika terjadi pandemi dan influenza. Dan berkumur ini dianggap sebagai suatu cara yang efektif dan tepat untuk menjaga oral hygiene dari mulut maupun tenggorokan dan mencegah terjadinya demam pada anak dan orang dewasa. Nah, beberapa spektrum dari povidin iodin yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, dia mampu sebagai antiseptik yang bisa membunuh dari protozoa, bakteri, kemudian ada mycobakteri, beberapa antibiotik yang resisten, kemudian fungi atau jamur, kemudian virus, serta penyakit infeksi nosokomial lainnya. Nah, pemakaian obat kumur povidin iodin yang benar ini bisa dilihat pada grafik, yaitu sekitar 10-15 mili povidin iodin dikumur ke dalam rongga mulut selama 30 detik, kemudian 30 detik selanjutnya kita taruh di bagian area belakang atau di bagian kerongkongan dan kepala miringkan 45 derajat sehingga berbunyi kayak seperti itu. Kemudian kita buang dan juga kita disarankan untuk tidak makan, tidak minum dan kumur dengan air. Kemudian dilakukan selama 5-6 kali sehari setiap 4 jam. Nah, yang kelima yaitu kondisi klinik gigi di era normal, di mana oleh karena masa pandemi ini, yang dimana seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa praktik kedokteran gigi atau praktik di klinik gigi merupakan faktor resiko yang lumayan cukup tinggi dari transmisi dari coronavirus ini, sehingga dokter gigi ini dilarang berpraktek apabila tidak menggunakan APD yang lengkap, mulai dari kepala, dari menggunakan cap, kemudian menggunakan kacamata, kemudian maskernya itu pun masker yang paling tinggi N95, kemudian pakai hazmat sebagai APD-nya, dan juga tidak boleh menangani pasien yang bukan emergensi. Jadi untuk pasien yang sangat emergensi yang boleh dilakukan pada kondisi di klinik gigi ini. Mungkin seperti contohnya pada kasus kecelakaan, kemudian patah dari tulang rahang, kemudian gigi sakit yang tidak tertahankan,
dan lain-lain. Kemudian untuk dokter gigi yang sedang sakit, kelelahan, bahkan tidak fit, itu tidak dianjurkan untuk berpraktek serta tidak memiliki atau tidak terjamin dari kesterilan dari alat perlengkapan selama perawatan kedokteran gigi. Nah, oleh karena itu, kami Pakan Rumah Dentis, yaitu sebuah platform teledentistry yang mewadahi dokter gigi dan pasien dalam berinteraksi dimanapun dan kapanpun, serta menjadi solusi dari kesehatan gigi dan mulut secara optimal. Nah, apa itu teledentistry atau telemedicine? Teledentistry atau telemedicine merupakan penggunaan media teknologi informasi dan telekomunikasi untuk pelayanan kesehatan gigi maupun kesehatan umum yang memungkinkan terjadinya interaksi secara langsung maupun tidak langsung antara penyedia seperti dokter dan dokter gigi dengan penerima layanan kesehatan guna kepentingan kesehatan penerima layanan atau dalam hal ini pasien. Nah, dasar hukum dan norma dari telemedicine maupun teledentistry dari aspek legalnya yaitu berdasarkan Perkonsil 74 tahun 2020 tentang kewarganegaraan klinis dan kewenangan klinis dan praktik kedokteran gigi melalui telemedicine ataupun teledentistry pada masa pandemi COVID-19. Kemudian Permenkes 20 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, serta surat edaran Menteri Kesehatan tentang penyelenggaraan pelayanan teledentistry maupun telemedicine dalam antar fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, visi kami yaitu memberikan pelayanan edukasi kesehatan gigi dan mulut secara optimal dengan kemudahan akses di era digital untuk menghubungkan tenaga medis, dokter gigi, dan pasien dimanapun dan kapanpun. Misi kami yaitu memberikan kemudahan akses dalam menghubungkan dokter gigi dan pasien dengan cepat dan tepat, kemudian memberikan edukasi mengenai kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat berupa artikel, konten, dari pola hidup bersih dan sehat, kemudian menyediakan berbagai pilihan klinik gigi yang mudah diakses dengan SOP atau standar operasional prosedur yang sesuai tanpa menyampingkan kenyamanan pasien, serta membantu masyarakat dalam meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan gigi dan mulutnya untuk tercapainya derajat kesehatan yang optimal. Nah, kami yang terdiri dari Dr. Gigi Gemela Nur Ilahi selaku CEO, Ahmad Kurniawan selaku CTO, saya sendiri Dr. Gigi Dewi Ayu Dewang selaku CMO, kemudian Dr. Gigi Nuzul Rizky selaku COD yang seharusnya pada kesempatan ini membawa materi ini, kemudian ada Ansar Iriansyah selaku IT Product, serta Dr. Gigi Rizka Alvina selaku desainer. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dr. Dewi. Jadi baik teman-teman, ini Dr. Dewi sudah membahas nih tentang gimana menjaga kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi. Jadi karena Dr. Dewi sudah ini selesai di sesi sharingnya, nah teman-teman yang ini kita udah ini ya di sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang mau misal berinteraksi langsung dengan Dr. Dewi, silakan di-unmute aja mic-nya, kemudian bertanya langsung ke Dr. Dewi. Atau bisa bertanya melalui kolom chat. Silakan ya teman-teman. Yang mau ini baik teman-teman. Baik teman-teman, silakan yang ini bisa di raise hand
Kemudian bisa bertanya langsung ke Dokter Dewi yang mau bertanya langsung ya. Kalau yang mau bertanya via chat bisa di kolom chat. Ini ada Dokter Dewi yang bertanya dari ini. Kak, bagaimana cara menjaga kesehatan gigi buat yang sering minum kopi? Oh, yang buat sering minum kopi, Dok. Gimana katanya? Menjaga kesehatan gigi. Baik, mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan. Iya, Ini Dok, ada yang bertanya bagaimana cara menjaga kesehatan gigi buat yang sering minum kopi. Langsung saja saya bacakan di chat ya. Baik, dari Nungki Kusuma Wardani, bagaimana cara menjaga kesehatan gigi buat yang sering minum kopi. Jadi, perlu diketahui bahwa kopi itu merupakan minuman yang mengandung zat warna atau stain yang bisa menyebabkan gigi kita menjadi berwarna. Nah, bagaimana cara menjaganya agar tidak terjadi kerusakan yang lebih lanjut? Kita bisa setelah minum kopi, kita bisa langsung minum air putih untuk menghilangkan kondisi asam dari rongga mulut kita. Dan perlu juga diketahui batasan dari minum kopi itu kita bisa batasi, tidak terlalu sering, mungkin dalam satu hari bisa cukup untuk 2 cup atau 2 gelas per hari. Dan perlu diingat untuk setelah sehabis dari minum kopi, kita perlu minum air putih. Bahkan bukan cuma kopi saja, semua jenis minuman dan makanan yang mengandung manis, yang mengandung karbohidrat ataupun yang mengandung gula, itu kita perlu minum air putih setelahnya. Kemudian dari Muhammad Zaki, untuk gusi yang rentan berdarah, sikat gigi penanganannya seperti apa? Jadi untuk perlu juga diketahui penyebab dari gusi yang rentan berdarah itu apa? Penyebab gusi yang rentan berdarah itu disebabkan karena adanya penumpukan plak dari rongga mulut tersebut, penumpukan plak dari gigi. Nah, kenapa bisa berdarah? Karena ada plak yang menutupi permukaan gigi sehingga bila kita walaupun menyikat gigi ataupun selain menyikat gigi bisa menyebabkan gusi itu berdarah, sehingga penanganannya itu sebaiknya kita kontrol ke dokter gigi untuk melakukan pembersihan karang gigi. Kita mengeluarkan sumber-sumber dari plak dan kalkulus atau karang gigi yang terdapat di gigi kita. Kemudian setelah itu kita bisa aplikasikan, selain itu kita perlu menyikat gigi tentunya, dan juga perlu melakukan berkumur dengan itu tadi, povidin iodin atau obat kumur. Mungkin yang bisa kita sering dengar adalah obat kumur betadine. Kemudian dari Marhandang Palindung, dampak negatif jika terlalu sering sikat gigi. Jadi sebenarnya sikat gigi sehari itu cukup dua kali sehari, pagi setelah makan sarapan dan malam sebelum tidur. Kalaupun kita sebenarnya yang saya ketahui, bahkan untuk sikat gigi itu sebenarnya bisa lebih dari 2 kali, asal kita tahu cara yang baik dan benar seperti yang saya jelaskan tadi, ada ilustrasi videonya. Itu menggunakan sikat gigi yang tepat, yaitu ukuran yang medium sesuai dengan mulut kita. Kemudian pasta giginya itu yang berfluoride dan bulu sikat yang halus, sehingga apabila kita penuhi itu semua bisa tidak, walaupun kita sering-sering menyikat gigi, asal posisi sikat gigi yang kita lakukan pada saat menyikat gigi itu benar, itu menurut saya tidak terlalu berdampak negatif, kecuali
pada saat kita menyikat gigi itu dengan kekuatan yang kuat itu bisa berdampak pada gusi kita. Mungkin itu. Selanjutnya dari Muhammad Amin. Bagaimana cara mengatasi gigi yang sudah terlanjur berlubang dan apakah seseorang yang giginya sudah terlanjur berlubang lebih baik dicabut atau lebih baik ditambal? Jadi untuk gigi yang sudah berlubang, kita itu sebaiknya kita melakukan konsultasi ke dokter gigi karena tergantung dari derajat kerusakan dari gigi tersebut. Nah, apabila seperti yang pada gambar tadi itu masih kecil, bahkan masih putih, belum terlihat kavitas atau gigi berlubangnya, maka sebaiknya itu secepatnya ditambal. Nah, apabila gigi yang berlubang ini sudah lebih besar kerusakannya, kita perlu ditambal, namun sebelum itu ada dilakukan yang namanya perawatan saluran akar atau kita melakukan perawatan pada saraf gigi. Jadi kita atasi dulu saraf giginya yang mengalami infeksi tersebut. Kita untuk dokter gigi itu sendiri akan dilakukan pembersihan dari saraf gigi, kita angkat sarafnya untuk dilakukan sebelum dilakukan penambalan. Nah, untuk apabila misalnya kerusakan yang sudah sangat parah yang mungkin tidak dapat diselamatkan lagi atau sisa-sisa akar gigi, nah itu baru boleh dicabut. Tapi sebaiknya kita lakukan perawatan itu step by step. Jadi kalau misalnya sudah masih bisa dilakukan perawatan, masih bisa dilakukan penambalan walaupun kecil, sedang bahkan besar, itu sebaiknya kita lakukan penambalan untuk mengembalikan fungsi gigi tersebut. Terus selanjutnya Romario Vieira, apakah rumah dentis akan mengarahkan kita ke dokter gigi terdekat dan lingkupnya masih daerah Malang atau sudah daerah? Jadi rumah dentis ini merupakan platform kami yang masih sedang pengembangan, sehingga nantinya kita dengan mudah bisa mencari klinik terdekat bisa, kemudian dokter gigi akan terpampang di situ, kita bisa tahu ke dokter gigi mana yang akan kita tuju, misalnya mau ke bahkan ke spesialis apa sesuai dengan keluhan gigi dan mulut, masalah gigi dan mulut kita bisa untuk lingkup daerahnya. Kami ini berdomisili di Makassar, sehingga mungkin untuk kedepannya tahapan pertama yang akan kita lakukan yaitu untuk pada daerah Makassar itu sendiri dulu, kemudian setelah itu kita ekspansi ke daerah-daerah yang lain. Kemudian dari Amin lagi, apakah semua makanan yang mengandung gula berpotensi besar merusak gigi? Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk makanan-makanan yang mengandung gula, semua yang mengandung gula ataupun karbohidrat itu semua itu berpotensi besar, berpotensi dalam merusak gigi. Kenapa? Karena kandungan gula yang terdapat dalam makanan tersebut itu nantinya akan merusak kondisi dari rongga mulut kita. Jadi kan sebenarnya rongga mulut kita itu sebenarnya rongga mulut kita itu kan kondisinya netral. Bahkan kalau kita rajin sikat gigi itu akan kembali kita kalau lagi makan, terus rongga mulut kita itu yang tadinya normal, netral, ada makanan, yaitu ada karbohidrat, sehingga menjadikan menjadikan kondisi mulut kita itu menjadi asam. Nah, apabila kita sikat gigi, kita netralkan kembali menjadi normal kembali pH-nya atau tingkat keasaman dari rongga mulut kita, sehingga sebenarnya yang merusak dari gigi dan mulut kita itu sebenarnya adalah kondisi ruang asam yang terdapat dalam mulut kita. Makanya semua
zat makanan yang mengandung karbohidrat itu akan menyebabkan perubahan rongga mulut kita menjadi lebih asam, sehingga itulah yang menyebabkan gigi kita menjadi berlubang. Jadi pertanyaannya, yang mengandung gula berpotensi merusak gigi? Iya, karena akan mengubah kondisi dari mulut kita apabila tidak dilakukan pembersihan gigi dan mulut, baik itu sikat gigi maupun berkumur dengan air putih ataupun berkumur dengan larutan obat kumur seperti povidin dan iodin tadi. Kemudian apa ada lagi yang ingin bertanya? Oke, baik teman-teman. Ini sudah terjawab ya teman-teman, pertanyaan di kolom chat sudah dijawab oleh Dr. Dewi. Teman-teman yang mau berinteraksi langsung boleh silakan di raise hand atau langsung di unmute aja mic-nya, atau boleh tambah pertanyaan aja di kolom chat kalau yang masih malu-malu mau bertanya langsung dengan Dr. Dewi. Baik teman-teman, ayo silakan, masih ditunggu ya. Kita masih ada sesi tanya jawab bersama Dr. Dewi. Ini sambil nunggu teman-teman yang lain nih dok, saya mau bertanya deh. Ini kemarin sempat lihat nih kak video yang ini. Kembalikan ke host. Iya, ini dok, saya mau bertanya dengan Dr. Dewi ya. Ini sambil nunggu teman-teman juga yang mau bertanya. Kemarin sempat lihat video nih dok, katanya itu kalau habis sikat gigi, terus kumur-kumur gitu, katanya kalau habis sikat gigi jangan langsung kumur-kumur ya, gitu ya? Atau seperti apa dok? Halo Dr. Dewi. Halo dok, kayaknya suara saya nggak kedengaran ya. Halo Dr. Dewi. Dr. Dewi, halo. Suara saya kedengaran dok? Halo Dr. Dewi. Kayaknya suara saya nggak kedengaran ya. Tapi kok, bentar. Kenapa Dr. Dewi terlambat ya? Halo? Sepertinya, iya. Sudah kedengaran suara saya dok? Iya. Iya, ini baik dok. Ini sambil kita nunggu ya teman-teman yang lain juga yang mau bertanya. Kemarin tuh dok, saya sempat lihat video gitu. Katanya kalau sikat gigi itu, katanya kalau ini habis disikat jangan langsung kumur-kumur ya? Atau seperti apa sih dok? Baiknya katanya jangan langsung kumur-kumur biar memberi waktu kepada fluoride-nya itu bekerja katanya. Jadi kalau habis disikat jangan langsung jangan langsung kumur-kumur pakai air kayak gitu dok. Atau gimana sih baiknya? Ya benar itu, kita setelah sikat gigi kan pasta gigi itu mengandung beberapa zat aktif ya, salah satunya itu tadi fluoride, sehingga biar fluoride-nya istilahnya melekat di gigi dan berfungsi berfungsi maksimal untuk recovery tadi itu yang perubahan pH di dalam rongga mulut, sehingga kita sebaiknya jangan langsung kumur dengan air putih. Biarkan beberapa saat pasta giginya menyerap lah dari kandungan zat aktif dari pasta gigi tersebut, gitu. Jadi maksudnya jarak antara sikat gigi itu dengan kumur-kumur itu jaraknya berapa waktu dok? Setengah jam gitu ya atau berapa lama ya? Bisa beberapa menit. Asal tidak langsung pas kita sikat gigi langsung minum misalnya atau kumur-kumur air putih kembali, bisa sebenarnya. Kayak gitu. Jadi intinya ada durasi ya.
intinya nggak langsung kumur-kumur ya dok ya, seperti itu ya? Ya, ya. Baik. Oke, baik teman-teman masih ditunggu ya yang mau bertanya bisa di kolom chat atau bisa langsung bertanya ini dengan Dokter Dewi yang mau konsultasi misal dengan kondisi giginya mungkin bisa silakan ya teman-teman silakan di kalau yang mau ini raise hand aja nanti kita unmute ininya atau bisa di unmute sendiri ya teman-teman. Ini ada pertanyaan lagi dari Muhammad Zaki, bertanya bagaimana untuk penderita DM jika karang gigi sudah perlu dibersihkan tapi gula darahnya belum stabil. Jadi perlu diketahui kan kalau pada pasien dari DM atau diabetes mellitus itu dia memiliki kondisi dari tubuhnya yang memiliki kondisi di mana apabila terjadi luka di bagian apapun itu, baik di gigi maupun di luka di tangan, di kaki itu, kalau misalnya luka, dia penanganannya atau penyembuhannya itu dia lambat, sehingga apabila pada pasien DM ini, apabila dilakukan perawatan scaling atau dalam hal ini membersihkan karang gigi, itu sebaiknya dianjurkan untuk ditunda dulu sampai kondisinya stabil. Gitu. Jadi apabila kondisinya belum stabil, disarankan untuk ditunda terlebih dahulu dan apabila kondisi gula darahnya ini sudah kembali normal, baru disarankan kemudian dilakukan perawatan scaling tersebut. Begitu. Oke, baik Dokter Dewi. Baik teman-teman masih ditunggu ya pertanyaannya. Yang masih mau sharing dengan Dokter Dewi. Ini dok, ada yang bertanya dari Kak Baby, kenapa ya kalau kena AC mobil gigi suka ngilu? Katanya baru seminggu ini. Silakan Dokter Dewi. Dokter Dewi tidak. Silakan dokter. Ya. Iya, jadi silakan dok. Ada pertanyaan lagi nih di kolom chat. Katanya kalau kena AC mobil giginya suka ngilu. Katanya kenapa ya seperti itu? Untuk gigi yang ngilu, apapun sebenarnya itu kondisi gigi ngilu itu merupakan kondisi di mana gigi kan bentuk anatominya itu gigi itu yang putih. Perlu ada gambar sih sebenarnya. Salah. Ada gigi itu yang lapisannya ada terdiri dari beberapa lapisan. Ada lapisan enamel namanya, ada dentin, kemudian ada pulpa. Nah, kondisi di mana gigi yang ngilu itu merupakan kondisi di mana untuk di lapisan enamel ini atau lapisan paling terluar itu merupakan lapisan yang paling keras seperti tulang. Kemudian di yang lapisan dentin ini merupakan lapisan setelah email dan dia memiliki beberapa penyambung saraf yang meneruskan saraf dari menyambungkan saraf ke bagian pulpa atau ruang saraf itu, sehingga apabila terjadi kerusakan baik itu di paling kecil maupun yang besar mengenai saraf mengenai ruang pulpa itu bisa menyebabkan sakit yang tak tertahankan. Nah, kan setelah email itu ada dentin. Nah, dentin ini dia merupakan bagian lapisan gigi yang memiliki ujung-ujung serabut saraf dari perpanjangan dari pulpa itu sendiri, sehingga kalau misalnya lapisan gigi kita mengalami pengikisan ataupun mengalami penipisan sehingga mengenai bagian dentin itu, maka gigi kita itu terasa ngilu. Jadi untuk kondisi gigi ngilu apapun itu sebenarnya oleh karena penipisan dari penipisan dari dentin dan juga ataupun kondisi gigi di mana gusi mengalami penurunan sehingga lapisan dentin itu dia terbuka atau terpapar sehingga dia bisa mengalami rasa ngilu seperti yang dirasakan. Jadi walaupun kena AC mobil ataupun air dingin itu terasa ngilu.
Jadi kenapa mungkin saja bisa saja terjadi penipisan lapisan giginya ataupun gusinya yang mengalami penurunan sehingga terjadi respon ngilu yang dirasakan pada orang tersebut gitu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Dewi. Jadi pertanyaan dari KBB sudah terjawab ya. Teman-teman yang lain yang masih ada di Zoom ini masih ditunggu ya, teman-teman, kita masih ada waktu sesi tanya jawab bersama Dokter Dewi. Ini ada chat baru lagi. Iya. Ini ada dari Alfian, Dok. Katanya apakah baik menggunakan perapi gigi yang terbuat dari silikon yang berada di pasar online? Silakan Dokter Dewi. Baik, pertanyaannya ini cukup menarik karena memang pada saat sekarang itu marak terjadi maraknya banyak ya boleh dikatakan pengusaha online yang menjual berbagai jualan yang sebenarnya tidak disarankan karena untuk sebenarnya kita perlu ketahui apakah fungsi dari alat tersebut. Nah, seperti yang saya ketahui, fungsi dari alat tersebut itu sebenarnya melakukan merapikan gigi. Nah, bisa disebut sebagai dengan alat kalau di bagian kami namanya alat ortodontik. Jadi berbagai macam bentuk-bentuk alat atau piranti dari perbaikan gigi bisa digunakan seperti behel, kemudian ada alat lepasan, kemudian dalam dewasa ini ada berbagai macam alat tersebut yang dibuat dari bahan-bahan yang lebih lentur. Nah, itu sebenarnya sebaiknya dilakukan konsultasi dulu sama dokter gigi karena tidak semua kondisi mulut dari pasien itu kan sama. Jadi sebelumnya itu harus dilakukan pencetakan gigi, kemudian kita ukur, kemudian kita perhatikan apakah masalah dari giginya ini yang perlu diperbaiki itu yang bagaimana seperti itu. Jadi kalaupun ada dijual di online itu bisa dipastikan tidak bisa semua orang menggunakan karena kondisi mulut dari pasien atau orang siapapun itu pasti berbeda-beda. Jadi percuma gitu karena tidak efektif karena pasti gigi-gigi dari orang-orang dari tiap orang itu berbeda. Jadi sebaiknya kalau mau dilakukan menggunakan alat terapi gigi yang katanya orang di luar itu sebaiknya dikonsultasikan dulu di dokter gigi, baru dilakukan pencetakan dan dibuat semirip mungkin dari kondisi gigi dan mulut pasien biar perbaikan dari kerusakan atau istilahnya maloklusi dari gigi tersebut itu bisa efektif. Oke, baik. Pertanyaan dari Kak Alfian ini sudah terjawab ya. Terima kasih Kak Alfian. Ini masih ada pertanyaan Dok di kolom chat. Katanya bagaimana dengan kumur air garam? Apakah ada pengaruhnya buat kesehatan gigi? Katanya kumur air garam Dok. Apakah ada pengaruhnya buat kesehatan gigi? Silakan Dok. Oke. Kumur air garam. Sebenarnya mungkin isu kumur air garam ini pengaruhnya buat kesehatan. Dia kan mengandung ya.
Baik teman-teman, ini sambil kita nungguin Dokter Dewi, silakan yang masih mau bertanya di kolom chat, masih ada waktu ya buat sharing dengan Dokter Dewi. Silakan dikirim aja pertanyaannya di kolom chat. Misal ada keluhan seputar giginya boleh banget di share bersama Dokter Dewi ya. Oh iya, ada pertanyaan lagi dari Rahayu. Baik dok, dijawab dulu pertanyaan dari Kak Muhammad Amin ya, yang tadi soal ini kumur air garam. Baik, saya jawab. Kumur air garam atau biasa disebut dengan di dunia medis itu adalah NaCl kan. Nah, NaCl ini kan dia mengandung natrium klorida yang sebaiknya apa ya istilahnya itu pada kondisi di mana air garam dicampur dengan air hangat itu dia bisa meredakan dari sakit gigi, sehingga dan juga air garam ini bisa menetralkan dari rongga mulut pasien yang tadi saya sebutkan, bahwa ketika kita makan, kita minum yang mengandung karbohidrat itu kan bersifat asam, sehingga apabila kita kita berkumur dengan air garam, air larutan garam bisa menetralkan dari rongga mulut kita. Dan juga air garam ini atau air salin atau yang bisa disebut dengan NaCl itu kan dia selain itu juga penting ketika dilakukan misalnya setelah melakukan pencabutan gigi, karena untuk menghindari dari terjadinya kontaminasi dari bakteri setelah dari pencabutan gigi, perlu dilakukan kumur dengan air garam, karena air garam ini karena tadi itu dia bisa menetralkan dan juga dia bisa membunuh bakteri dari setelah kita melakukan pencabutan gigi, untuk membersihkan dari soket atau ruang dari pencabutan gigi tersebut. Oke, baik Dokter Dewi. Ini masih ada pertanyaan juga dok. Ya, berarti pertanyaan dari Kak Muhammad Amin sudah terjawab ya Kak. Ini masih ada pertanyaan dari Karahayu Yuniarti. Dok, jika lagi pandemi seperti ini, apakah beresiko jika cabut gigi langsung ke rumah sakit atau praktek dokter gigi? Ya nih dok, soal ini nih yang menanyakan soal cabut gigi langsung di tengah pandemi seperti apa? Bagaimana menurut Dokter Dewi? Silahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang saya mungkin jelaskan di materi, bahwa perlu diketahui bahwa pada masa pandemi saat ini kan tindakan di kedokteran gigi, di klinik gigi itu memiliki resiko tinggi dari terjadinya transmisi dari virus coronavirus ini, sehingga sebenarnya sangat disarankan untuk ditunda terlebih dahulu. Namun apabila misalnya sudah sakit yang keadaan urgen, itu kita bisa, tapi dengan syarat kita perlu memperhatikan bagaimana kondisi dari klinik tersebut, apakah dia memenuhi syarat-syarat yang telah saya sebutkan sebelumnya, itu tadi yang klinik tersebut memiliki alat perlengkapan yang standar, memiliki alat sterilitas yang tinggi, kemudian para dokter dan stafnya memiliki APD yang lengkap, memakai dari atas hingga ke bawah, kemudian dan sebagainya, sehingga bisa mengurangi atau bahkan mengurangi dari risiko dari terjadinya transmisi coronavirus ini. Jadi kalau misalnya ditanyakan beresiko, ya beresiko karena itu tadi droplets atau aerosol dari mulut kita, dari dalam hal ini air liur ataupun darah yang ada di dalam rongga mulut pada pasien, bisa saja mentransmisikan virus tersebut ke entah itu dokternya ataupun staf yang ada, serta juga bisa melekat pada permukaan-permukaan dari peralatan-peralatan kedokteran gigi tersebut. Jadi disarankan untuk sebenarnya ditunda dulu sampai benar-benar
bisa pandemi ini hilang mungkin. Oke, baik. Berarti pertanyaan dari Kak Rahayu sudah terjawab ya. Teman-teman, ini masih ada waktu kurang lebih 5 menit sebelum sesi tanya jawab kita tutup. Silakan yang masih mau bertanya bisa dikirim di kolom chat, atau yang mau berinteraksi langsung boleh. Ada pertanyaan lagi dari Kak Baby. Perawatan gigi yang memakai behel di masa pandemi gimana, Dok? Kan harus kontrol rutin. Apakah ada panduan khusus merawat gigi secara mandiri bagi yang memakai behel? Silakan Dokter Dewi. Jadi, terima kasih atas pertanyaannya. Kan perawatan behel, nah seperti prinsip yang saya sebutkan tadi itu, pentingnya kita memperhatikan urgensitas dari pasien. Jadi untuk pada kasus-kasus yang sekiranya belum tidak urgen, itu sebaiknya ditunda. Tapi untuk kasus seperti yang behel itu kan ada masa waktu dari jarak kontrolnya, entah itu setiap pekan ataupun setiap bulan, kita bisa konsultasikan ke dokter gigi yang menangani pasien tersebut. Jadi apabila misalnya klinik gigi dokter gigi di klinik tersebut itu mencukupi dari peralatan dari segi pakaiannya, APD-nya dan juga kondisi kliniknya, maka perawatan ini bisa dilakukan. Tapi ya penting perlu diperhatikan itu yang tadi, yang urgensitasnya dan kondisi dari klinik dokter gigi tersebut. Jadi kalau sudah mencukupi baru boleh dilakukan kontrol secara sesuai dengan anjuran dokter tersebut. Kemudian untuk panduan khusus merawat gigi secara mandiri, maksudnya ini kontrolnya atau apanya, karena untuk kontrolnya itu mutlak harus dilakukan oleh dokter gigi, tapi untuk panduan merawat giginya misalnya perlu diperhatikan kembali, yaitu menjaga kesehatan gigi dan mulutnya, sikat gigi 2 kali sehari, kemudian berkumur, kemudian yang itu tadi, menghindari makanan manis, kemudian makan makanan-makanan berserat. Itu saja mungkin. Dan secara general itu berlaku pada semua orang. Oke, baik Dokter Dewi. Sudah cukup ya, Dok? Masih ada yang mau ditambahkan dari pertanyaan tadi? Sudah ya, Dok? Oke, baik. Baik teman-teman, pertanyaan dari Kak Baby tadi sekaligus mengakhiri ya sesi tanya jawab kita di online class kita ya. Jadi terima kasih sebelumnya buat teman-teman nih yang sudah bertanya. Juga terima kasih buat Dokter Dewi atas sharingnya di sore hari ini. Ini kita sebelum menutup online class kita foto bersama dulu ya. Jadi teman-teman yang kameranya sedari tadi mungkin masih ditutup, bisa dibuka dulu ya. Kita foto bersama dulu bersama Dokter Dewi ya. Iya. Oke, baik. Yang hostnya nggak usah buka ya. Oke, baik. Oke, teman-teman, ini masih menunggu yang lain nih yang belum membuka, tapi nggak apa-apa, mungkin ini ya. Hostnya buka dong. Aduh, nggak usah dulu ya dibuka. Oke, teman-teman. Oke, kita masih ada yang siap-siap nih. Oke, baik teman-teman, kita mulai ya. Hostnya buka ya. Bentar. Mana kameranya? Bentar ya. Nih, yang mau lihat hostnya mana nih? Mana hostnya? Hostnya nih, sama ini suaranya menjawab. Iya, suaranya sangat kedengaran. Oke guys, kita mulai dulu ya. Oke, 1, 2, bentar ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya.
muntah-muntah ya teman-teman. Oke, sekali lagi ya. Oke, buat yang ini belum dibuka masih ditunggu ya. 1, 2, 3. Oke. Baik. Baik, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah sangat antusias sampai di akhir sesi ya. Jadi terima kasih ya Dokter Dewi sudah sharing bersama kita di sore hari ini. Semoga ilmu yang didapat bersama Dokter Dewi hari ini bermanfaat ya. Jadi iya, terima kasih dok. Jadi semoga nggak ada lagi nih yang bermasalah dengan gigi dan mulutnya selama masa pandemi. Apalagi kita kan masih agak ngeri-ngeri takut gitu ya. Bahkan dokter Dewi tadi menjelaskan ditahan dulu, dipending dulu ya buat ininya cabut giginya. Jadi semoga teman-teman juga yang lagi bermasalah dengan giginya bisa segera baik ya. Semoga segera sembuh lah seperti itu ya. Apalagi kita kan di masa pandemi sudah dianjurkan tadi oleh dokter Dewi untuk dipending dulu berkonsultasi langsung dengan ini ya dokter di klinik seperti itu. Iya, jadi bisa merawat gigi di rumah secara mandiri seperti yang dijelaskan oleh dokter Dewi tadi. Ataupun kalau teman-teman yang ini mau konsultasi bisa menggunakan layanan di rumah dentis ya. Jadi tadi udah dijelasin oleh dokter Dewi di akhir sesi tadi tentang layanannya rumah dentis. Baik, terima kasih sekali lagi buat teman-teman ya. Sampai jumpa di event selanjutnya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di bulan depan ya, di bulan Oktober. Jadi jangan sampai ketinggalan ya buat ikutan event-eventnya Makassar Digital Valley. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.